Kopi Kenangan merupakan kopi asal Indonesia yang telah dibuat pada tahun 2017 dan memiliki lebih dari 600 outlet di seluruh penjuru Indonesia. Kopi Kenangan menjadi salah satu kopi yang paling cepat berkembang di Indonesia. Kopi Kenangan diseduhkan langsung dalam bentuk cup yang minumannya dibuat langsung oleh baristanya di tempat. Namun, seiring berjalannya waktu, penting bagi Kopi Kenangan untuk membuat sebuah inovasi agar menjadi brand kopi yang terus maju di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan adanya inovasi bagi Kopi Kenangan dalam membuat produknya. Dengan begitu, maka Kopi Kenangan membuat inovasi dalam bentuk kopi dalam botol yang biasa dijual pada supermarket maupun minimarket. Dengan begitu, maka Kopi Kenangan dapat lebih mudah untuk diakses oleh banyak orang dan hal ini juga mendukung tujuan utama dari Kopi Kenangan, yaitu menjadi kopi yang mudah untuk di grab and go bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan menganalisis mengenai critical success factor dari Kopi Kenangan. Kira-kira hal apa sih yang paling kritis dari Kopi Kenangan yang bisa mendukung organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya? Yang pertama adalah industry factor atau faktor yang dihasilkan dari karakteristik industri tertentu. Pada kasus ini, Kopi Kenangan berada di industri coffee chain, sehingga agar terus dapat bersaing dengan kompetitornya, maka diperlukan adanya inovasi yang terus dilakukan oleh Kopi Kenangan. Sehingga yang menjadi industry factor dari critical success factor-nya adalah innovation. Lalu selanjutnya ada strategy factor. Pada strategy factor ini merupakan competitive strategy dari Kopi Kenangan. Competitive strategy dari Kopi Kenangan sendiri adalah dengan membuat sebuah grab and go coffee chain yang banyak di Indonesia dan juga selalu berusaha untuk mengembangkan dan juga menambah jumlah toko di Indonesia. Lalu competitive strategy lainnya adalah Kopi Kenangan memiliki harga yang cukup terjangkau dan juga kualitas yang baik. Sehingga strategi itu menjadi critical success factor dari Kopi Kenangan. Selanjutnya adalah environment critical success factor. Pada hal ini, yang menjadi success factor adalah hal-hal yang ada di sekitar dari bisnis tersebut, serta hal-hal juga yang dapat mendukung bisnis tersebut. Pada Kopi Kenangan, environment critical success factor-nya adalah budaya minum kopi. Indonesia sudah sangat terkenal dengan masyarakatnya yang peminum kopi, sehingga hal ini menjadi lingkungan yang tepat bagi Kopi Kenangan untuk berkembang khususnya di Indonesia. Selanjutnya adalah temporal critical success factor. Hal ini merupakan hal yang dihasilkan dari kebutuhan organisasi internal dan juga perubahannya yang akan dilakukan. Pada kasus ini, Kopi Kenangan ingin memperluas pasarnya, sehingga untuk temporal factors-nya adalah dengan meningkatkan penjualan dan juga menambah cabang-cabang di seluruh Indonesia. Tidak sampai di situ, Kopi Kenangan juga berupaya untuk mengembangkan bisnisnya secara internasional. Selanjutnya, analisis yang akan dilakukan adalah SWOT analysis dari Kopi Kenangan. Yang pertama adalah strength dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan sendiri memiliki harga yang terjangkau mulai dari 15.000 sampai dengan 28.000. Lalu Kopi Kenangan juga memiliki banyak cabang, lebih dari 600 toko di 45 kota di Indonesia. Dengan begitu, semakin mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mencoba dan juga mengonsumsi Kopi Kenangan. Selanjutnya, strength dari Kopi Kenangan sendiri memiliki banyak varian, sehingga masyarakat Indonesia tidak akan bosan terhadap varian dari Kopi Kenangan. Selanjutnya adalah weakness dari Kopi Kenangan. Pertama adalah segmentasi pasar dari Kopi Kenangan sendiri cenderung terbatas pada generasi milenial, sehingga tidak mencakup kepada seluruh generasi di Indonesia. Selanjutnya, weakness lainnya dari Kopi Kenangan adalah hasil akhirnya bergantung pada sumber daya manusianya. Contohnya adalah hasil akhir dari produk yang akan diberikan ke konsumen adalah produk buatan dari barista atau orang yang bekerja di dalam toko kopi tersebut. Sehingga terdapat kemungkinan apabila SDM-nya tidak memungkinkan untuk membuat minuman yang baik, maka akan berpengaruh juga terhadap rasa yang akan dirasakan oleh konsumen nanti terhadap minumannya. Selanjutnya adalah opportunities dari Kopi Kenangan. Yang pertama adalah Indonesia sangat kental sekali dengan budaya minum kopi, sehingga Indonesia menjadi tempat yang tepat bagi Kopi Kenangan untuk berkembang. Selanjutnya adalah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki gaya hidup yang konsumtif. Selain itu, Kopi Kenangan juga memiliki dukungan finansial dari para investor sehingga Kopi Kenangan dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan baik. Yang terakhir adalah threat dari Kopi Kenangan. Threat-nya adalah Kopi Kenangan memiliki banyak saingan. Balik lagi, karena di Indonesia ini merupakan negara dengan budaya minum kopi yang tinggi, sehingga banyak sekali coffee shop yang biasa disukai oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, maka Kopi Kenangan harus terus berinovasi agar tidak kalah bersaing dari coffee shop lain. Lalu selanjutnya, siapa sih people behind Kopi Kenangan dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan dari Kopi Kenangan? Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada Edward Tirnata yang menjadi co-founder dan juga CEO dari Kopi Kenangan. Lalu ada James Prananto yang merupakan Chief Business Development Officer dan juga co-founder dari Kopi Kenangan. Selanjutnya ada Cynthia Kairunisa yang menjadi co-founder dan juga Chief Marketing Officer dari Kopi Kenangan. Lalu ada juga Gao Xinho yang merupakan Chief Operating Officer dari Kopi Kenangan. Selanjutnya ada Zheng Pingping yang menjadi Chief Technology Officer dari Kopi Kenangan. Dan yang terakhir ada Rahmat Widiarto yang merupakan Group Chief Financial Officer dari Kopi Kenangan.
Selanjutnya, apa sih problems dari kopi kenangan? Selain dari threat dan juga tantangan yang ada dari kopi kenangan yang telah saya jelaskan, salah satu dari tantangan dari kopi kenangan adalah dengan adanya COVID-19. COVID-19 sendiri pasti sangat berpengaruh terhadap kopi kenangan, akan tetapi kopi kenangan berusaha untuk meningkatkan kembali produktivitasnya dengan mengutamakan kesehatan dari karyawan melalui program Senang atau Sehat Bareng Kenangan. Hal tersebut adalah dengan memvaksinasi seluruh karyawan dari kopi kenangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi dan juga inovasi yang akan saya berikan untuk kopi kenangan. Pertama adalah kopi kenangan dapat membuat kopi kenangan cafe di mana masyarakat Indonesia dapat berkumpul dan juga menikmati kopi kenangan secara real time dan bersama-sama. Di dalam kopi kenangan cafe tersebut, masyarakat Indonesia juga dapat melihat proses pembuatan kopi dari masih bijinya hingga menjadi bubuk yang segera dikonsumsi. Hal ini terinspirasi dari Starbucks Reserve yang berada di kota-kota besar di seluruh dunia. Rekomendasi lainnya adalah dengan membuat kopi bubuk atau kopi bubuk instan, di mana masyarakat juga nanti dapat menikmati kopi kenangan di rumah dengan membeli sasetan-sasetan kopi. Dengan begitu, maka kopi kenangan dapat mengekspansi bisnisnya ke segmentasi-segmentasi lainnya juga.